Langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Yang pertama, menentukan topik ataupun tema atau objek yang akan dibahas. Ibu contohkan salah satu, misalnya kalian ingin membuat suatu objek yakni Pantai Sanur. Kedua, menentukan tujuan penulisan. Jadi tujuan kalian menulis teks deskripsi apa? Misalnya saja kalian membuat teks deskripsi untuk atau agar para pembaca dapat mengetahui keadaan di Pantai Sanur tersebut. Ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Jadi kumpulkan data-data dan melakukan pengamatan langsung tentang objek yang akan dibahas. Kalian kumpulkan informasinya untuk dideskripsikan dan dirinci lagi dalam teks deskripsi kalian. Keempat, membuat kerangka tulisan. Jadi sebelum membuat paragraf yang padu, kalian buat kalimat-kalimat inti yang akan kalian bahas. Kelima, mengembangkan kerangka tulisan tersebut. Jadi awalnya kalian kerangka tulisannya kalian buat, baru kalian kembangkan kerangka tulisan tersebut menjadi sebuah paragraf yang utuh. Dan terakhir, menentukan judul. Penyuntingan teks deskripsi. Penyuntingan yang dimaksud adalah mengubah atau mengedit agar teks tersebut menjadi paragraf yang padu. Pertama, dengan cara membaca teks deskripsi secara teliti. Kalian lihat, secara teliti kalian baca, apakah teks deskripsi tersebut ada yang salah ejaan ataupun salah dalam penggunaan katanya maupun tanda bacanya. Kedua, memperbaiki kesalahan penulisan ejaan. Ketiga, memperbaiki kalimat sehingga menjadi kalimat yang runtut. Runtut yang dimaksud adalah sesuai dengan urutannya. Dan keempat, memperbaiki paragraf hingga menjadi paragraf yang padu. Struktur teks deskripsi ada 3, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Kalian tolong ingat, struktur ini tidak boleh diubah urutannya, harus sesuai. Yang pertama, identifikasi atau dengan kata lain deskripsi umum. Bagian tersebut berisi nama objek yang akan kalian deskripsikan, lokasi objek, nama makna, dan pernyataan umum tentang objek. Contohnya, misalnya saja kalian akan membuat teks deskripsi tentang Pantai Sanur. Jadi kalian jelaskan Pantai Sanur itu terletak di mana, kecamatan di mana, nama maknanya kenapa disebut sebagai Pantai Sanur, serta gambaran umum dari Pantai Sanur lainnya. Kedua, di bagian deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perinciannya atau penggambarannya yang dilihat, didengar, ataupun yang kalian rasakan sebagai penulis. Jadi di deskripsi bagian itu dijelaskan secara lebih rinci apa saja yang terdapat di Pantai Sanur tersebut, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian rasakan. Penulis menulis sesuai dengan dilihat, didengar, dan dirasakan dengan tujuan agar pembaca dapat merasakan sendiri apa yang penulis rasakan. Ketiga, simpulan. Simpulan merupakan kesan umumnya. Jadi hanya dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Apakah kesan
dari kalian, misalnya sebagai penulis, dalam membuat teks deskripsi tersebut. Pesan apa yang kalian rasakan juga saat berada pada objek tersebut.